Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hari pemberian-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Kami juga datang dengan rindu kami atas firman-Mu yang kami yakini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Saat ini Tuhan kami siap mendengarkan, bersabdalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang bersama-sama kita renungkan saat ini saya ambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 36 sampai 40 yang demikian bunyinya. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirian. Apabila hanya di atas guntingan bulu domba itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Dan demikian terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murka-Mu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu, sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak, seringkali dalam keseharian kita menyaksikan alam itu memberi tanda akan terjadinya peristiwa besar. Ketika air sepanjang pesisir Samudra Pasifik tiba-tiba surut, itu menjadi penanda akan datangnya tsunami. Ketika hewan-hewan yang hidup di dalam tanah, baik tikus, ular, cacing, keluar secara tiba-tiba, menjadi penanda akan terjadinya gempa bumi. Ketika hewan dari gunung turun ke pemukiman, itu menjadi tanda akan terjadinya erupsi gunung berapi. Dalam keseharian kita juga sering melihat tanda. Ketika tanda itu dipasang tanpa banyak penjelasan, masyarakat akan tahu maknanya. Contohnya, tanda lalu lintas apakah lampu berwarna merah atau kuning atau hijau, orang tahu bagaimana harus bersikap. Atau ketika di daerah Solo dan sekitarnya ada bendera merah dipasang di pojok jalan, itu menjadi tanda bahwa ada orang yang meninggal tidak jauh dari tempat itu. Dalam keraguan, kalau kita mendengarkan firman tadi, ketika Gideon menerima panggilan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, menyelamatkan bangsa Israel, Gideon itu juga meminta tanda khusus dari Tuhan. Apa yang dilakukan Gideon itu untuk meneguhkan? Apakah benar Tuhan itu memanggilnya untuk karya yang sangat besar? Sementara dia menyadari keterbatasannya, ketidakmampuannya. Karenanya Gideon meminta tanda, benar enggak? Mampu enggak? Tanda apa yang diminta oleh Gideon? Pertama, Gideon itu membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirian. Ia minta esok harinya hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah yang ada di sekitarnya itu kering. Sebuah tanda yang sulit untuk dicerna, nggak masuk akal. Bukankah embun itu turun merata? Kalau di satu tempat ini ada embun, di sekitarnya pasti juga ada embun. Rupanya tanda pertama itu tidak cukup, karena ketika Gideon minta tanda itu, esok harinya Tuhan memberikan, dan benar seperti yang diminta oleh Gideon. Ternyata sekali lagi tanda yang pertama tidak cukup.
Ia meminta tanda yang kedua, di mana Gideon meminta supaya yang kering itu hanya guntingan bulu domba itu. Di atas seluruh tanah itu ada embunnya. Kembali apa yang diminta oleh Gideon itu tidak masuk akal. Tapi kekuasaan Tuhan itu kan tidak terbatas. Dan yang terjadi, Tuhan kembali mengabulkan apa yang diminta Gideon. Baik tanda yang pertama maupun tanda yang kedua itu dikabulkan. Tanda yang diberikan Tuhan itulah yang membuat Gideon semakin teguh hatinya bahwa Tuhan memanggilnya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Gideon memang terbatas. Tugas yang diemban juga tidak ringan. Namun tanda yang diberikan Tuhan kepadanya membuat dia percaya kalau Tuhan memanggil. Tuhan juga yang akan melengkapinya. Tuhan juga yang akan menyertai, menjalankan dan menuntaskan tugas yang dipercayakan sampai semuanya berhasil dengan keadaan baik. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan, bukankah ada banyak sekali tanda yang sudah kita rasakan yang membuktikan bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan peduli kepada kita, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Kiranya tanda kebaikan yang setiap saat, setiap hari, sepanjang masa dalam kehidupan kita yang sudah kita terima, juga semakin meneguhkan kita dalam melaksanakan setiap tugas dan karya yang diberikan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin.